Shalom, God bless. Kita hari ini belajar tentang bagaimana Allah memisahkan terang itu dari gelap. Pada awalnya bumi ini, alam semesta ini kosong. Roh Allah melayang-layang. Nah, setelah itu Allah menciptakan terang. Setelah terang itu jadi, Allah memisahkan terang itu dari gelap. Nah, itulah contoh orang-orang Kristen di mana mereka yang dari awalnya itu kosong, Allah pimpin hidupnya, Allah terangi hatinya. Mereka mulai beribadah kepada Tuhan, mulai buka komsel, mulai ambil bagian pelayanan, sedikit demi sedikit. Semakin lama, semakin baik hidupnya. Tetapi ada beberapa hal di dalam dirinya yang masih gelap, yaitu karakter yang sudah terbentuk sekian lama, karena usia, oleh karena masa lalu, sehingga karakter itu melekat, saudaraku. Nah, Allah itu mulai memisahkan terang itu dari gelap. Gelap itu ternyata masa lalu daripada terang itu ketika diciptakan Allah. Jadi ketika kita di dalam Allah, itu kita itu diterangi Allah. Lalu Allah ingin kita jadi terang. Gitu. Untuk menerangi segala sesuatu. Terang Kristus bercahaya atas hidup kita. Tetapi di masa lalu kita ini ada gelap. Sehingga ketika terang itu memimpin kita, masa lalu itu akan terlihat sesuai dengan kurang lebih bayangan bentuk badan kita, saudaraku. Semakin maju ke depan, terang itu berada di depan kita. Kalau kita berjalan maju ke depan, terang di belakang kita tuh gelap di belakang kita tuh semakin panjang bayangan kita ini. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, itu yang lalu itu adalah bayangan. Di mana mengikut kita, nggak mungkin pikiran kita ini dihapuskan dari kenangan masa lalu. Ada keindahan, ada kesakitan, ada kelahiran, ada kematian, ada suka, ada duka, ada tertawa, menangis, ada melukai, ada terlukai, ada semangat, ada semua itu ada. Nah, itu ada di bagian hidup kita, mengikut kita dia. Nah, ketika kita melihat ke belakang, kita berbalik ke belakang, jadi kita berjalan menuju ke depan, terang itu di depan kita. Semakin jauh terang itu di depan kita, bayangan kita akan semakin panjang, saudaraku. Ya, gitu. Kalau tengah hari kan pas kepala di atas. Tetapi ketika sore hari, otomatis kan matahari di yang mau tenggelam itu kan di ujung sana, saudaraku. Bayangan kita lebih panjang. Nah, namun kalau ketika kita berbalik, kita melihat bayangan kita melihat bayangan kita itu panjang, lebih besar dari kita. Nah, itulah saatnya di mana Allah itu menyatakan kepada kita, menyatakan diri kita, kamu harus memisahkan diri daripada gelap. Gitu. Nah, gelap itu akan datang. Tidak ada hidup di dalam manusia, dalam kehidupan ini, manusia itu tidak pernah salah. Tidak ada hidup di dalam manusia itu hidup yang tidak pernah marah. Ada banyak hal di dalam diri kita. Karakter masa lalu kita itu membayangi kita, saudaraku. Bahkan cenderung menghantui. Nah, ketika karakter itu datang, masa lalu itu bayangan. Belum dilakukan, saudara. Ya, itu masih bayangan. Karena Allah akan memisahkan terang itu dari gelap. Bayangan itu akan menyerang kita. Itu adalah lambang daripada Allah bahwa kuasa kegelapan akan mengingatkan kita hal yang lalu, saudaraku. Lalu ketika itu ada rasa di hati kita, belum dihapuskan atau terhapus rasa itu, yang bahasanya ada yang mengampuni, ada yang dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan dan sebagainya, itu tiba-tiba timbul rasa itu kembali. Kalau boleh disamakan CLBK, cinta yang lalu balik kembali. Nah, gitu. Kita bayangan rasa cinta dengan mantan kita itu ada, atau bayangan cinta dengan sesuatu yang kita pernah kasihi waktu kita remaja, mungkin waktu kita kecil. Sebagai contoh, banyak anak-anak itu yang pada masa kecilnya memiliki kesukaan apa nih? Dulu ketika saya masih sekitar remaja, belasan tahun, saya ingat masih SMP, SMA, SMP, saya tidak pernah sekolah SMA, saudara. Nah, di SMP itu saya pernah memelihara anjing, gitu. Anjing yang cukup besar, Doberman, anjing Herder.
Saya suka anjing. Gitu. Nah, pada suatu saat itu anak saya itu ingin memelihara anjing. Sehingga cerita dia beli, dia bawa pulang. Nah, rasa itu timbul di hati ketika anak saya bercerita gitu tentang anjingnya bla 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 bla, itu rasa itu timbul. Terus ketemu bayangan di pikiran kita bahwa itu anjing harus dilakukan begini begini begini, karena saya pernah merawatnya dari pupis, dari anjing itu kecil, saudaraku, saya beli sampai udah besar gitu. Nah, itu bayangan rasa itu ada, lalu mulai namanya bayangan pemikiran, kerangka pemikiran kita di masa lalu. Demikian juga dengan segala sesuatu kita lakukan di masa lalu, baik itu kejahatan, baik itu kebaikan, baik itu kita menolong orang, baik kita itu membenci orang atau menolong orang, itu ada semua. Karena di dalam batin manusia itu ada yang namanya gudang, gudang rasa, gudang pikiran, saudaraku, ya, gudang emosi. Nah, semua itu akan Tuhan keluarkan gudang itu satu persatu, di mana saudara akan didapatkan diri saudara menghadapi kuasa kegelapan itu. Cara Allah memisahkannya adalah saudara diperhadapkan sama dengan Yesus ketika dipenuhi Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk diuji. Dan setan menguji 3 kali. Yesus memakai firman Allah yang tertulis. Ada yang tertulis, serangan iblis patah. Nah, di sini kita belajar bahwa hidup kita seringkali itu bayangan kita ini ikut kita. Segala masa lalu ikut kita. Ada rasa, pemikiran, emosi, gitu. Rasa kasih terhadap anjing itu, lalu bagaimana nanti saya gendong dia, ajak main dia, lalu membuat tempat tidurnya dia, dan sebagainya. Nanti dia itu kalau malam, pasti kalau masih kecil nangis, nyariin kamar di mana dia bisa tidur bersama-sama. Itu anjing kecil seperti itu sifatnya. Saya mulai merangkai dengan pikiran mungkin, oh ini mesti gini, nanti dikasih gini. Nah, demikian juga kita hidup di dalam Tuhan, itu akan datang. Gitu. Dimana Tuhan izinkan kita menghadapi situasi, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan masa lalu, di mana rasa itu masih ada. Gitu, saudaraku. Kalau sakit itu belum sembuh, kalau takut itu belum kuat, gitu, saudaraku. Segala sesuatu yaitu kelemahan kita. Tetapi di situ justru sebenarnya Tuhan itu bekerja. Dia sedang memisahkan kita dengan gelap. Karena dalam kita ada terang. Seperti Yesus ketika diuji dibawa naik ke atas gunung, di mana Yesus menjawabnya dengan firman Allah. Maka iblis undur dari Yesus. Nah, ini kuncinya, saudaraku. Betapa pentingnya kita mengerti dan mengenal firman Allah. Betapa sangat pentingnya firman Allah itu buat kehidupan kita. Jadi kita harus belajar firman Allah sungguh-sungguh, rajin namanya baca firman, rajin ibadah, rajin ikut pengajaran, belajar mengenal firman sebanyak-banyaknya dengan sebanyak-banyaknya siapapun yang membawakannya. Karena setiap hamba Tuhan itu kekayaan tubuh Kristus ya, beda-beda cara menerangkan, mengupasnya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Kita harus belajar semua itu. Sehingga ketika iblis menyerang kita, Tuhan izinkan kita dipertemukan dengan keadaan masa lalu, orang-orang masa lalu, segala sesuatu yang ada di masa lalu, itu kita punya firman Allah sebagai pedang roh. Pedang roh itu artinya, itu memisahkan tulang dan rusuk, pikiran dengan hati. Jadi ketika masa yang lalu itu datang, mungkin ketakutan, kelemahan, dan sebagainya, segala sesuatu yang mengandung unsur tidak ada kekuatan Tuhan. Di situ, terang Allah itu akan menerangi kita ketika kita mengingat firman. Ketika firman itu melekat di kita, firman itu akan bekerja, saudaraku. Yaitu kita menghadapi seperti Yesus ketakutan ketika Taman Getsemani, berdoa, Bapak kalau boleh jangan ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Sampai 3 kali. Sehingga Bapak juga beri kekuatan agar Yesus mengikuti firman itu. Ternyata terang itu firman itu. Jadi ketika saudara menghadapi ujian, pencobaan atau cobaan seperti Abraham, saudara harus cari wajah Tuhan. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh.
nanti Tuhan akan pimpin saudara, Tuhan akan terangin saudara, firman Tuhan akan menyala dari saudara, apa yang harus saudara lakukan. Di situ saudara dipisahkan dengan gelap. Yang pertama, bayangan saudara ini akan mengikuti saudara dengan namanya ada peristiwa yang mendatangi saudara, yang pernah saudara alami di masa lalu. Di situ saudara itu dalam situasi kelemahan, kekurangan, dan segala sesuatunya yang dikatakan oleh Alkitab, dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Nah di situ gimana cara kita mendapat kuasa itu, Pak? Seperti Yesus masuk taman Getsemani, seperti Elia berdoa, lalu memerintahkan bujangnya naik ke atas gunung untuk melihat awan. Akhirnya ke-7 kali baru dapat. Tekun berdoa sampai Tuhan jawab perkara itu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya itu lemah, saya takut, saya emosi, saya begini. Saudara nggak boleh ambil tindakan. Karena ketika saudara ambil tindakan, saudara ketika emosi, ketika perasaan saudara nggak enak, ketika pikiran saudara kacau, tindakan yang saudara ambil pasti kacau. Karena saudara bertindak ngawur. Tapi saudara harus bawa perkara itu, duduk diam kaki Tuhan, sampai Tuhan jawab, tekun berdoa. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah terang, ketika bumi kosong, ketika kita baru mengikut Tuhan, Tuhan itu jadikan terang. Firman Tuhan datang, pengurapanlah, khotbah, ibadah, pelayanan, semua hal yang baik dari Tuhan itu datang. Maka Tuhan melihat terang itu baik. Sehingga dipisahkanlah terang itu dari gelap. Maka jadilah pagi, jadilah malam. Gitu, saudara. Nah, ketika bayangan itu mulai membayangi saudara, iblis mulai mendatangi saudara, Tuhan izinkan ujian, peristiwa, pencobaan atau cobaan seperti Abraham diperintahkan Allah untuk membawa Ishak dikorbankan, itu akan banyak serangan iblis, saudaraku. Nah, di situ saudara harus berdoa pada Tuhan. Doa, Tuhan akan jawab, Tuhan akan terangi dengan firman-Nya. Maka di situ akan terjadi, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, terang itu datang, kegelapan itu ada di belakang kita. Tapi terang itu akan dipisahkan dengan gelap, namanya malam. Terang itu memang tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Saudara harus tahu ini. Malam terjadi. Saudara kan seakan dikuasai oleh keadaan, dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh sakit, dikuasai segala itu. Saudara menjadi down. Nah, disitulah sesungguhnya Allah memanggil saudara berdoa. Setelah itu akan terjadi Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air dengan air. Artinya bahwa saudara akan diberi keleluasan hidup sesuai dengan apa yang dia tentukan, yaitu kehendaknya sempurna akan bekerja di dalam hidup saya lebih lagi. Kalau pengusaha akan diberkati dalam bidang usaha yang Allah berikan itu lebih lagi. Jadi pencobaan yang mendatangi kita, ujian itu salah satunya itu bayangan masa lalu kita yang iblis bisa datangkan nih dalam kelemahan kita. Nah di situ anak Tuhan banyak yang jatuh. Kenapa? Karena tidak berdoa, kurang berdoa, tidak mengerti firman. Jadi landasan, fondasi pembangunan iman dia itu goyah, akhirnya terbakar seperti rumput, terbakar seperti jerami, terbakar seperti kayu yang menjadi gosong. Walaupun nanti tobat balik lagi, tetapi iman yang jatuh bangun itu tidak membuat kita nyaman, nggak ngenakin gitu loh. Lah ngapain? Dan jadi mengurangi kesaksian hidup kita bersama Tuhan. Nah, setelah iblis mendatangi kita, ada peristiwa yang membawa kita ke masa lalu, kita berdoa pada Tuhan, di situ seakan-akan Tuhan tidak ada. Perhatikan ini saudaraku. Karena kegelapan menyelimuti bumi. Yang ada ya nanti itu saudaraku, bahwa ada yang namanya bulan. Gitu. Tapi nanti Tuhan akan berikan. Kita akan sampai ke sana. Gitu. Nah, namun kita tiba-tiba merasa gelap. Sore hari menuju petang gelap. Nah, di situ kita harus beristirahat dalam segala sesuatu. Kita harus berdoa. Karena berdoa itu tempat kita beristirahat. Dalam arti salah satu arti daripada doa. Doa itu memiliki banyak arti dalam kehidupan, mempunyai banyak hal yang berguna buat kita. Salah satunya, kita berhenti memikirkan masalah, berhenti berperan masalah, kita berdoa, minta petunjuk Tuhan.
di situ Tuhan akan hidupkan namanya pelita, yaitu firman-Nya. Pelita manusia itu ada roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Nah, Tuhan akan hidupkan pelitanya. Tiba-tiba kita tuh roh kita nyala. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita mendapatkan Tuhan, ketika Tuhan menghadapkan, menyinari kita dengan wajahnya, ketika firman Tuhan itu menyala di dalam hidup kita, roh kita itu menyala, di situ akan terungkapkan apa yang harus kita lakukan. Yaitu Tuhan akan bicara, Tuhan akan memberikan yang sudah dibicarakan atau yang tertulis. Tuhan akan ingatkan, gitu, jangan takut. Kamu selama ini kan mengalami ini, jangan takut. Orang itu mengalami ini, aku tolong. Jangan takut. Semuanya itu terjadi. Persis seperti Yosua ketika dipilih menjadi pemimpin Israel untuk merebut tanah Kanaan. Yosua takut. Tuhan Yesus pun takut. Masuk ke Taman Getsemani. Elia takut, lari dari Isabel. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang takut. Musa lari dari Fir'aun. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang takut. Tetapi ketakutan itu tidak akan membelenggu kita, menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak patut, kecuali saudara mau ya. Saudara masih terikat dengan kegelapan itu. Nah itu saudara melakukan yang perkara yang salah, yang lama, itu dengan sukacita. Berarti saudara dengan Tuhannya itu nggak benar gitu loh. Yang saya bicarakan yang benar nih. Ujian, godaan, cobaan, ya pencobaan yang Tuhan izinkan untuk iblis bekerja di dalamnya. Yang saya bicarakan itu. Nah, ketika terang firman Tuhan itu, yaitu roh kita berita nyala, Tuhan itu akan bicara. Tuhan ingatkan, Tuhan begini, banyak cara Tuhan mengingatkan. Nah, yang paling dasar adalah kita mendapatkan Tuhan. Di mana Tuhan akan tuntun dan pimpin. Sehingga 3 kali iblis mencoba, 3 kali iblis tidak berhasil. Seperti Yesus. Kalau seperti Elia, Tuhan datangi Elia. Ditanya sama Tuhan. Elia marah, menumpahkan emosinya. Selesai, dapat tugas yang baru. Musa ketakutan dengan Fir'aun setelah membunuh prajurit. Dia ke Midian. Diizinkan Tuhan sampai 40 tahun. Rumput yang menyala. Tuhan berbicara. Musa masuk dalam pelayanan. Jadi segala sesuatu itu saudaraku sebetulnya tidak ada masalah ketika ujian mendatangi kita. Yang dimana ujian itu membuat kita itu ditarik pada kegelapan masa lalu. Kelemahan kita di masa lalu. Ada yang di perasaan, takut, ini, ada muru dan sebagainya. Ada yang di pikiran, ruwet pikirannya. Ada yang di emosi, jadi marah, jadi ini, jadi sedih, jadi drop, jadi pengen bunuh diri dan sebagainya. Itu semua peristiwa masa kecil saudara, di mana saudara mengalami hal-hal yang tidak patut, yang dilanggar atau ditekan atau dipaksa. Jadi saudara itu mempunyai inner healing, mempunyai luka batin. Di situ Allah sebenarnya mengizinkan iblis untuk mencobai saudara. Itu Allah ingin membangun kekuatan saudara sampai saudara sembuh. Itu kalau saya bicarakan boleh diberikan obat atau vaksin, setelah itu luka saudara diobati. Saudara akan mengalami kemungkinan itu beberapa kali dalam hidup. Gitu. Elia sangat kuat, dia 7 kali suruh bujangnya naik. Kena Isabel dia lari. Tapi setelah itu dia tidak pernah lari lagi. Ketika ditakuti. Ternyata Tuhan bangunkan untuk mengubahkan kelemahan Elia itu menjadi kekuatan. Demikian juga Musa diletakkan di Midian karena dia hidup mewah sebagai pangeran Mesir, menjadi anak tiri daripada putri Fir'aun, itu dipersiapkan hidup di Midian sebagai anak mantu daripada imam kepala Midian, menggembalakan kambing domba. Pangeran jadi gembala kambing domba, kena panas, hidup lebih sederhana dan sebagainya, tidak punya kekuasaan. Sehingga ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa tidak menjadi seorang panglima perang. Musa menjadi seseorang yang paling lembut di bumi. Tuhan yang ngomong. Nah, sekarang kita mendapat satu kesimpulan, saudaraku, bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita ini kosong. Setelah itu Tuhan menciptakan terang.
kita tuh diterangi Tuhan banyak hal. Tuhan tuh menuntun kita semangat, kekristenannya, passion kita, semua betul-betul hidup, pingin hidup rohani, hidup benar. Semuanya itu ditinggalkan, semua pingin baik walaupun ada satu dua kekurangan, masalah dan sebagainya. Saudara bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani dan sebagainya. Pokoknya hidup benar. Nah, di situ Roh Kudus akan membawa saudara seperti membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan saudara akan mengalami bisa beberapa kali seperti Yesus dicobai 3 kali. Gitu. Salah satunya kenikmatan dunia, kekuasaan dunia, lalu mencobai Allah, suruh menjatuhkan diri, malaikat menatang, dikasih kekayaan dunia, lalu dikasih pemerintahan dunia sama iblis. Nah, Yesus dibangkitkan keperkasaannya. Yesus nggak mau. Musa itu dihilangkan keperkasaannya sebagai panglima. Akhirnya Musa menjadi orang yang lembut hatinya. Elia menjadi orang yang kuat menghadapi raja-raja. Karena dia melayani beberapa orang termasuk bukan Raja Israel, yaitu Yisrael. Itu Raja Aram kalau nggak salah. Itu saudaraku. Nah, di situ kita akan diberikan pribadi yang baru. Nah, matahari datang, diciptakan terang itu datang. Setelah itu kita diproses menjadikan kita lebih baik, lebih kuat. Seperti Elia, lebih lembut, dan lebih dalam segala hal, di mana saudara dibangun satu persatu sama Tuhan. Di dalam hidup saudara, di pribadi saudara, supaya menjadi lebih lagi seturut kehendak Allah. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.